Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali malam hari ini bisa kembali hadir di ruangan Bapak Ibu sekalian. Dan doa saya sepanjang hari ini adalah supaya kebenaran firman malam ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pewahyuan pribadi buat kita semuanya, sehingga perjalanan hidup kita di tengah krisis COVID-19 ada kekuatan, ada sukacita, ada kesabaran, ada ketabahan hati, sehingga kita tidak galau dan pikiran tidak kacau, dan kita ada optimistis ke depan. Kita tetap memandang hari esok dengan keyakinan dan penuh harapan. Karena apa? Karena ada firman di dalam hati kita. Ingat baik-baik saudara-saudara, hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Itulah sebabnya siapkan Alkitab saudara, siapkan buku catatan saudara. Saudara tidak hanya sekedar mendengar khotbah yang saudara dengar dengan telinga kanan, keluar dengan telinga kiri. Saya berdoa malam ini menjadi malam perenungan, devosi, di mana saudara betul-betul mencerna kebenaran firman. Karena saudara-saudara, sukses hidup kita sangat ditentukan oleh kebenaran firman Allah yang kita hidupi setiap hari. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang sedang ngumpul dengan anggota keluarga, komsel, jangan lupa bagikan ini, video ini, share dulu ke teman-teman saudara. Ajak mereka untuk bergabung sama-sama mendengarkan firman. Dan nanti selesai kita mendengarkan firman, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa buat keluarga kita, pribadi kita, bangsa dan negara kita. Saudara-saudara, saya yakin kebenaran firman malam ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan topik yang akan saya bahas adalah pesan terakhir. Catat baik-baik saudara. Pesan terakhir. Yang namanya pesan terakhir itu biasanya sangat penting, ya kan? Yang namanya amanat terakhir biasanya ditunggu-tunggu. Apa pesan terakhir? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa pesan terakhir? Apakah ada sesuatu yang penting? Biasanya yang terakhir itu sangat penting sekali. Itulah sebabnya jangan meremehkan pesan terakhir. Biasanya kalau orang mau meninggal dunia, orang mau pergi jauh, selalu ditunggu apa pesan Bapak, apa pesan Ibu. Pesan terakhir itu sangat penting bagi kita sekalian. Dan malam hari ini kita mau mendengarkan pesan terakhir dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dipesankan adalah sesuatu yang sangat penting. Mohon maaf saudara, maju mundurnya gereja, berhasil atau tidak kehidupan kita sebagai orang percaya, fruitfulness atau tidak ada fruitful, kita semua sangat bergantung dari ketaatan kita melakukan pesan terakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu pesan terakhir? Coba jawab. Ada yang tahu apa pesan terakhir Tuhan Yesus? Kasih tahu saya. Boleh menjawab sekarang coba. Yang benar saya kasih hadiah CD Compassion. Ayo cepet, yang cepet-cepetan nomor 1 yang menjawab apa pesan terakhir Tuhan Yesus, segera jawab. Yang benar saya akan kasih CD Compassion. Yang pertama kali mengirim saya kasih CD Compassion. Silahkan saudara-saudara. Sambil menunggu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sekalian, coba mari kita bersama-sama setiap malam waktu kita mendengarkan kebenaran, kita meminta kuasa Roh Kudusnya, kita meminta kuasanya untuk menerangi pikiran dan hati kita, sehingga kebenaran yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kebenaran yang kita dengar ini menjadi rema. Apa artinya? Menjadi kebenaran yang menyatu dengan hidup kita, yaitu yang saya sebut dengan firman itu masuk di heart thinking, di dalam hati, bukan di normal thinking kita yang kadang-kadang hanya sekedar dihafal, sekedar kita mengingat, tapi kita tidak menggunakannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, ini sudah ada yang menjawab. Apa pesan terakhir? Pesan terakhir dari Tuhan Yesus, ada yang mengatakan memberitakan kabar baik. Tunggulah di Yerusalem. Ada yang bilang tunggulah di Yerusalem, ya kan? Nah, kita lihat ada yang memberitakan Injil. Ada Regina bilang melayani ya. Ada yang sudah menjawab ini. Cemong Ong mengatakan pergi. Ini yang sudah menjawab, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ibu Jane mengatakan
ada yang mengatakan, ini saya baca, Ibu Joan mengatakan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, ini menarik sekali, ya kan? Nah, Ibu Lydia bilang, tunggulah di Yerusalem sampai semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Oke, saudara-saudara, mari kita melihat pesan terakhir yang Tuhan berikan. Ternyata di pesan terakhir kita akan membahas nanti apakah saudara menjawab benar atau salah, ya kan? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyatukan hati kita dalam doa. Kita mohon agar malam ini menjadi malam pewahyuan, saudara-saudara. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, malam ini kami datang kepadamu. Sekali lagi kami mohon pencerahan Roh-Mu. Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran firman, sehingga firman yang kami dengar menjadi pewahyuan, menjadi rema yang akan mengubah hidup kami, yang akan menerangi pikiran hati kami, dan akan menjadi lensa kehidupan yang bisa menolong kami menerjemahkan kenyataan. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu, sobat kami yang mendengarkan video ini dan mendengarkan lewat radio. Kami rindu malam ini menjadi malam pewahyuan. Kebenaran itu mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara. Saudara boleh tetap saya kasih beberapa menit yang mau menjawab. Apa pesan terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan untuk para murid. Dan saudara-saudara, saya kasih waktu 1-2 menit sebelum kita akan membahas itu. Dan sudah banyak yang membahas rupanya ini. Ada yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, kata Bu Vivi, ya kan? Jadi saudara boleh menjawab. Siapa yang benar nanti akan dapat hadiah CD dari Pak Paulus. Akan kami kirim CD-nya, saudara-saudara. Dari Alor sudah masuk juga. Dan ini Pak Andreas Sukiran dari Sorong. Pak, luar biasa ini, Pak Pendeta pasti tahu lah. Tetap tinggal di Yerusalem sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, kemudian ada Ibu Yolanda yang menjawab Matius 28 ayat 19-20. Ada yang mengatakan Ibu Magdalena, jadikanlah semua bangsa muridku. Oke, saudara-saudara, setiap penginjil menuliskan beberapa poin yang barangkali kalau ditelusuri pada akhirnya sama. Walaupun bunyinya mungkin berbeda, tapi pesan terakhir yang disampaikan yang begitu jelas itu ditulis sebetulnya di dalam Kisah Para Rasul. Injil Lukas menulis, Yohanes menulis, tetapi yang paling jelas Matius dan juga Kisah Para Rasul. Maka malam hari ini saya mau mengajak saudara menyoroti pesan terakhir dari perspektifnya Lukas yang menulis Kisah Para Rasul. Mari kita akan melihat apa yang kita temukan di sini, saudara-saudara. Yang kita temukan di sini adalah seperti ini, ayat yang mengatakan ini. Pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ia memberi perintah ini kepada mereka, jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu di situ sampai Bapa memberikan apa yang sudah dijanjikannya, yaitu yang sudah diberitahukan kepadaku dahulu. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Allah. Saudara-saudara, jadi pesan yang Tuhan sampaikan kepada para murid, mungkin setelah Yesus mengucapkan kata-kata seperti yang ditulis oleh Matius, karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptiskanlah mereka dan sebagainya. Dari perspektifnya Matius, dari perspektifnya Markus mungkin atau Lukas mengatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu pergilah. Kemudian dilanjutkan di sini ada sesuatu yang tidak ditulis oleh penginjil yang lain. Dan ini ditulis di dalam Kisah Para Rasul, yaitu pesan yang mengatakan sebelum kamu pergi ke Yerusalem, ke Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, dengar dulu, tunggu dulu kamu di Yerusalem. Dengar baik-baik. Dan pada waktu ia berkumpul bersama mereka, ia memberi perintah ini kepada mereka, jangan pergi dari Yerusalem.
Mungkin Yesus sebelumnya sudah mengatakan, kamu pergi sana, beritakan Injil. Tapi Yesus mengetahui ada sesuatu, ada gap antara apa yang Yesus katakan dan apa yang terjadi dengan para murid. Yesus sedang menyampaikan satu pesan yang sangat penting, supaya memberitakan Injil bisa berhasil, supaya tugas menjadi saksi berhasil, supaya Injil kerajaan bisa diberitakan, supaya para murid bisa menjadi garam dan terang. Para murid tidak boleh langsung pergi memberitakan Injil. Kenapa? Nah, dengar saudara, ada kasus yang sangat memprihatinkan. Saudara nanti akan mendapatkan beberapa poin di mana Yesus agak prihatin dengan para muridnya. Kasus pertama adalah kasus salah mengerti atau kasus hilang harapan. Salah mengharapkan. Mereka mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas. Dan saudara-saudara, pada akhirnya Yesus menerangkan bahwa cara Yesus memerintah tidak sama dengan pemerintah dunia ini. Dan ini masih terjadi di ujung kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Masih ada yang salah mengerti, saudara-saudara. Itu terbukti di dalam ayat dikatakan, ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Saudara-saudara, para murid yang kemarin sudah dijelaskan, yang kemarin ada yang salah lihat, menyangka Tuhan sebagai hantu, ada yang tidak sadar Tuhannya berjalan dengan dia dan tidak menyadari kalau itu Yesus karena matanya diselaputi oleh kekecewaan dan hilang pengharapan. Ada yang tidak yakin kalau itu Yesus bangkit, perlu membuktikan tangannya yang berlubang paku. Ada yang pulang kampung seperti Petrus dan kawan-kawannya, tidak lagi memenuhi atau melakukan panggilan hidupnya kembali dari menjadi nelayan, padahal Yesus mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dan sekarang Yesus di saat-saat terakhir mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kamu tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Mereka masih salah ngerti. Mereka pikir, wow, Yesus segera akan memulihkan bangsa Israel, mendirikan negara ini, melawan penjajahan Romawi. Mereka salah mengerti. Nah, itulah sebabnya karena mereka salah mengerti, Yesus bilang, tunggu dulu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Mengapa? Dengar baik-baik. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata begitu, ia terangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Pesan ini sangat penting sekali. Kegagalan-kegagalan kemarin selama 40 hari bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus prihatin sekali dengan kondisi iman para murid. Mengapa mereka bisa tidak menyadari bahwa Yesus berjalan dengan mereka? Mereka tidak meyakini bahwa Yesus bangkit, padahal 3 kali Yesus pernah menubuatkan. Bahkan Yesus yang sudah bangkit diberitahukan oleh para malaikat. Wanita-wanita yang datang mau membawa rempah-rempah ke kubur diberitahu, Yesus yang kamu cari sudah bangkit. Petrus datang ke kubur, kubur sudah kosong. Yesus datang kepada Kleopas, menyatakan dirinya, dan pada akhirnya Kleopas tahu Yesus itu bangkit. Kleopas malam itu lari 12 kilo ke Yerusalem, kasih tahu para murid Yesus sudah bangkit. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus datang dan mengatakan, damai sejahtera. Dan mereka berteriak, hantu, hantu, hantu. Saudara-saudara, keprihatinan inilah yang membuat Yesus mengatakan kepada para murid, kamu jangan langsung bersaksi. Bagaimana kamu bisa bersaksi wong kamu saja tidak yakin kalau saya ini bangkit? Lalu berita apa yang kalian mau sampaikan kepada dunia? Yesus yang mati dan hilang mayatnya? Oh, saudara-saudara, itulah yang dikatakan kepada orang-orang di sana. Ada yang mencuri mayatnya. Bahkan
mereka mengembuskan hoak atau isu. Orang-orang Farisi mengatakan Yesus dicuri mayatnya oleh murid-murid. Dan sampai sekarang ada yang mengatakan Yesus tidak mati, yang disalib itu bukan Yesus. Yesus tidak mati, dia hanya pingsan. Saudara-saudara, ada banyak teori. Padahal yang yakin dan kita harus mempercayai, sebelum kita memberitakan kabar baik, kita harus tahu intisari kabar baik. Intisari kabar baik adalah Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, dia mau datang lagi setelah itu. Nah, kalau saudara tidak yakin, kalau model para murid masih sangsi, masih ragu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, bagaimana kita mau pergi memberitakan Injil? Saudara-saudara, sulit bisa memahami kebenaran kalau tidak mendapatkan terang dari Roh Allah. Karena kebenaran yang dari Allah hanya bisa dijelaskan oleh Allah. Amin. Maka Yesus pesan kepada mereka, kalian jangan keluar dari Yerusalem. Dengar, jangan keluar dari Yerusalem. Tunggu sampai kamu dipenuhi dengan dunamos. Apa itu? Dari kata dunamos, kuasa. Dari kata dunamos ada dinamo, ada dinamit, yaitu kekuatan. Kekuatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Roh itu, kuasa roh itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa Yesus mengatakan kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai kita dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, saudara tidak bisa memahami kebenaran. Ingat baik-baik, roh itu diberikan untuk apa? Memimpin kita kepada kebenaran. Kemarin saya menjelaskan, pada waktu mereka salah mengerti mengenai Yesus dan menyangka Yesus sebagai hantu, Yesuslah yang memimpin mereka kepada kebenaran. Yesus yang menuntun mereka membacakan ayat-ayat, mengutip kembali nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama yang mengatakan mengenai kematian dan kebangkitannya. Yesus yang melakukan itu. Nah, sekarang Yesus mau kembali ke surga. Siapa yang akan menuntun pikiran kita kepada kebenaran? Roh Kudus. Roh yang dikirim, roh yang dijanjikan. Maka untuk bisa memahami kebenaran, saudara perlu roh itu. Saudara perlu kuasa itu. Amin. Roh itulah yang menuntun kita kepada kebenaran, saudara. Haleluya. Amin. Jadi saudara paham sekarang mengapa Yesus pesan? Saudara tidak bisa bersaksi kalau saudara tidak ada kebenaran, tidak ada keyakinan. Saudara tidak bisa menjadi terang kalau di dalam saudara tidak punya terang. Saya mau menjelaskan ini, begini. Waktu saya sekolah SMP, saya suka naik sepeda dan itulah transportasi utama. 7 kilo dari kampung ke sekolahan, naik sepeda lewat hutan jati 7 kilometer. Sekitar setengah jam, saudara. Saya masih ingat sekali hari Jumat latihan pramuka. Hujan deras, mendungnya tebal. Saudara-saudara sudah gelap dan kami berempat. Saya dengan teman-teman yang 3 sepeda ini yang di belakang saya tidak punya lampu. Satu-satunya sepeda yang punya lampu adalah sepeda saya. Jadi saya ada di depan mengandalkan lampu yang ada di sepeda saya ini. Di setengah jalan waktu masuk hutan jati, saudara-saudara, begitu derasnya hujan, tiba-tiba lampu itu mati. Waduh, saudara-saudara, karena lampu mati, saya tidak bisa membedakan mana jalan, mana selokan, mana pohon dan sebagainya. Karena begitu gelap, saya nabrak akar pohon jati, saya jatuh. Pada waktu saya jatuh, semua sepeda yang di belakang saya yang ikut jatuh. Besoknya saya membawa sepeda ke reparasi sepeda dan ditemukan masalahnya. Kenapa lampu mati? Dinamonya soak. Dinamonya rusak. Kenapa lampu tidak menyala? Dinamonya perlu diperbaiki. Kenapa ada orang Kristen tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang uang saya, mana uang negara, mana istri orang, mana istri sendiri? Ada yang tidak bisa membedakan. Kenapa? Dinamonya soak,
tidak punya terang, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau model orang Kristen seperti para murid, mereka menyangka Tuhan seperti hantu, atau Tuhan disangka hantu, saudara tidak bisa menjadi terang. Maka tunggu di Yerusalem sampai kamu punya dunamos, kuasa. Kuasa itulah yang akan menuntun saudara kepada kebenaran, karena dinamo itulah yang menghasilkan terang. Terang itulah yang akan menolong saudara mendapatkan pewahyuan. Amin. Kadang-kadang saudara membaca firman bolak-balik, tidak ngerti kan? Tidak mudeng, orangnya. Tapi ada satu waktu saudara baru membuka satu ayat, saudara mengatakan, oh haleluya, haleluya. Sudah lama saya membaca ayat ini, baru kali ini saya merasakan ada getaran urapan kuasa Tuhan. Firman itu berbicara kepada saya. Itu karena dinamo, karena kuasa Roh Allah yang memimpin saudara kepada kebenaran. Haleluya, amin. Makanya kalau membaca firman, minta urapan Roh Kudus supaya kuasanya menerangi saudara, sehingga firman yang saudara baca menjadi terang bagi saudara. Ingat baik-baik, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, kata pemazmur. Amin. Bagaimana saudara bisa menjadi terang pergi dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi, kalau di dalam diri saudara tidak ada terang? Anda baru bisa menerangi orang kalau Anda punya terang. Kalau saudara tidak punya terang, bagaimana saudara bisa menerangi orang? Maka yang pertama kali saudara harus terangi adalah dirimu sendiri. Terangi hidupmu dengan kebenaran firman, dengan pertolongan Roh Tuhan, sehingga firman itu menjadi pewahyuan. Waktu kita punya terang, wajah kita ikut terang. Waktu wajah kita ikut terang karena ada hikmat di dalam kita, ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saudara tidak perlu takut karena ada terang. Waktu Anda punya terang, orang-orang tidak perlu saudara khotbah dari A sampai Z, melihat mukamu yang terang, orang sudah tertarik. Karena di dalam wajahmu ada kemuliaan Allah. Haleluya, amin. Saya tertarik menceritakan ada seorang ibu janda, anak 3 yang buruh nyuci, saudara. Saya pernah ceritakan ini. Ia baru bertobat dan baru semangat-semangatnya mengikut Tuhan. Dan walaupun hidup susah, tapi karena dia baru menemukan Tuhan Yesus, senangnya bukan main. Dan dia selalu menyanyi waktu dia buruh nyuci itu. Dari tetangga ke tetangga, setiap kali nyuci, dia selalu menyanyi lagu kesukaannya. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasane, sing sabar lan mantep, derek Gusti Yesus. Saudara-saudara, satu kali dia nyuci di rumahnya Ibu Haji. Rupanya Ibu Haji ini memperhatikan tukang cucinya ini, kok setiap kali nyuci selalu nyanyi, sambil nyanyi dan lagunya sama. Lama-lama Bu Hajinya tanya, Bu, sampean itu orang susah kok bisa nyanyi. Lah saya ini yang punya segalanya, punya sawah, punya selepan beras, tidak kekurangan suami masih hidup, saya kok enggak bisa nyanyi. Lu sampean tuh belajar nyanyi di mana? Ibu ini polos loh, saudara. Dia sebutkan nama pendetanya, dia sebutkan nama tempatnya. Kalau ibu mau belajar nyanyi nanti hari Minggu ikut saya, katanya. Nah, diajaklah hari Minggu ibu ini mau belajar nyanyi. Pas saya khotbah di gereja itu, pas saya menantang ibu itu atau menantang jemaat di akhir khotbah maju ke depan terima Yesus, Ibu Haji itu ikut maju ke depan, terima Yesus, dan saya mendoakan. Dia duduk di pojok, saudara-saudara. Sridik punya Sridik, saya tanya, siapa yang membawa ibu ini datang di kebaktian? Tukang cucinya. Gara-gara apa? Tertarik karena tukang cuci yang susah hidupnya, setiap nyuci bisa nyanyi, ada sukacita. Ketika hatimu dapat terang karena menemukan jalan kebenaran dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, wajahmu ikut terang, ada sukacita. Waktu engkau ada sukacita, kau pergi ke Yerusalem, Samaria, Yudea, orang akan tertarik. Karena apa? Wajah terang, karena sudah menemukan Tuhan. Amin. Jadi firman itu benar, saudara. Maka saudara-saudara, setiap kali membaca kebenaran,
saudara berdoa supaya Roh Kudus menerangi. Karena Roh itu yang memimpin Anda kepada kebenaran. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, mari kita akan melihat bukti. Bukti yang luar biasa adalah Rasul Petrus. Kalau saudara membaca selanjutnya di dalam pasal 2, saudara akan menemukan Roh Kudus turun ke atas mereka di kamar loteng itu. Dan ketika Roh Kudus turun, ada tanda-tanda, ada lidah api, mereka berbicara dalam bahasa roh. Yang sangat menarik adalah Petrus yang kemarin ini penakut, Petrus yang salah omong banyak kali, Petrus yang menyangka Tuhannya sebagai hantu, Petrus yang pulang kampung itu, saudara-saudara, Petrus berdiri dan Petrus yang pertama kali berkhotbah, dan isi khotbahnya adalah Yesus yang kamu gantung itu, dia mati dan dia sudah bangkit. Dan dia menjelaskan semua nubuatan-nubuatan, dia kutip kitab Yoel, nubuatan mengenai akhir zaman. Bagaimana Petrus bisa paham kebenaran seperti itu? Dari mana Petrus dapat kekuatan? Dari mana Petrus dapat pewahyuan? Dia baru saja mendapatkan dinamo atau dunamos, yaitu kuasa dari yang maha tinggi. Itulah yang membuat pada akhirnya Petrus punya power, punya kuasa, punya urapan, dan dia dipimpin oleh Tuhan mengutip ayat-ayat firman Tuhan dengan tepat. Dan pada akhirnya 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat. Apa yang membuat 3.000 orang bertobat? Dinamo, bukan Petrus. Petrus adalah hamba yang biasa seperti saudara dan saya. Petrus adalah nelayan yang barangkali tidak berpendidikan. Tetapi karena urapan dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, Petrus mendapatkan ilham pimpinan Roh Kudus yang pada akhirnya luar biasa. Petrus bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Dan kuasa itulah yang akan menuntun saudara kepada kebenaran. Yang kedua, kuasa itu akan memberikan enabling atau enabling spirit. Kuasa yang memampukan saudara untuk melakukan tugas pemberitaan Injil. Tugas menjadi saksi. Tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi atau kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi untuk menjadi saksi yang berhasil, untuk menjadi saksi yang efektif, untuk menjadi saksi yang produktif, saudara perlu kuasa Roh Kudus. Amin. Saya paham dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang namanya hikmat dari Allah hanya bisa dijelaskan oleh Allah. Oleh karena itu waktu kita melayani, saudara-saudara, Roh Kudus itu diberikan sebagai enabling spirit. Roh yang memampukan kita. Yang tidak bisa khotbah, tiba-tiba jadi bisa khotbah. Saya belum pernah mendengar Rasul Petrus ikut kelas homiletika, saudara-saudara. Saya belum pernah. Nanti saudara akan melihat ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memenuhi Petrus dan akhirnya Petrus bisa menyampaikan berita yang luar biasa. Dan Tuhan pakai enabling spirit, itulah yang memampukan saudara. Mungkin saudara tidak lulus SD, saudara tidak pernah sekolah Alkitab, saudara tidak paham teologi, tetapi karena saudara dipenuhi oleh kuasa Roh, Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi saksi. Amin. Saya masih ingat saudara-saudara, ini kesaksian benar karena ibu kepala sekolahnya, ibu hukum yang pernah menceritakan apa yang terjadi di Masohi. Pernah terjadi satu KKR di sebuah sekolahan SD. Ini ceritanya begini. Saya mendengar ibunya yang bercerita dan saya ketemu dengan anaknya yang namanya Maria, kelas 6 SD. Pada waktu kelas mau dimulai, tiba-tiba Maria mengatakan kepada ibu guru, lebih baik kita berdoa saja. Nanti Tuhan Yesus mau datang di kelas kita ini. Wah, ibu gurunya kaget. Maria ini bagaimana kok ngomong ngawur saja? Saudara, tapi Maria mengatakan, iya ibu guru, tidak usah kita belajar, kita berdoa nanti Tuhan Yesus mau datang. Saudara, tiba-tiba pada jam 12, Maria berdiri di depan kelas, mulai mengutip ayat-ayat firman Tuhan dan berbicara dalam bahasa Inggris secara fasih. Wah, itu menggemparkan di sekolah.
guru-guru melihat, siswa-siswa melihat Maria pinter bahasa Inggris dan mulai khotbah dan mulai menantang teman-temannya, bertobatlah sekarang, Yesus mau datang, bertobatlah sekarang. Saudara-saudara, sayang sekali pada hari itu, saudara-saudara, orang memutuskan Maria dianggap kerasukan setan. Itulah sebabnya Maria diungsikan di rumah ibu kepala sekolah. Saudara-saudara, di rumah ibu kepala sekolah, dia keluar di depan pintu, dia mulai berkhotbah, dan dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan, dan dia berbahasa roh, dan setiap orang yang ditumpangi tangan, kemudian berbahasa Inggris, begitu fasih, ada yang disembuhkan, ada yang bertobat. Maria dipakai oleh Tuhan. Anak kelas 6 SD yang dipenuhi oleh roh, punya keberanian, punya kata-kata untuk memperkatakan kebenaran firman. Dan saudara-saudara, itu kesaksian benar-benar terjadi. Jadi saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, saudara mungkin punya rasa takut, kadang-kadang saudara tidak yakin bahwa Tuhan bisa pakai kita, saudara mau bersaksi, saudara tidak berani karena takut oposisi. Dengar baik-baik, jangan pergi kemana-mana, tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Kuasa itulah yang membuat kita berani dan mampu melakukan apa yang Tuhan suruh. Amin. Dan dengan kuasa ini saya sudah melihat, saya sudah menyaksikan orang-orang yang boleh dibilang tidak punya latar belakang sekolah Alkitab, tidak punya beslit kependetaan, tapi bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Dia mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin, saudara-saudara. Sekarang terserah saudara-saudara. Yang saya tahu, kuasa itu memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang saudara kadang-kadang kita tidak mampu melakukannya, Tuhan memampukan. Saya masih ingat juga waktu diminta mendoakan orang kena santet. Nah, saya belum pernah mendoakan orang kena santet, saudara-saudara. Saya baru tamat dari sekolah Alkitab dan baru pindah di Semarang pada waktu itu. Tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah minta tolong mendoakan kakaknya yang kena santet. Saudara-saudara, waktu itu saya langsung mengatakan, ya, saya dengan istri pergi ke rumah ibu ini di daerah Jangli namanya. Dan pada waktu saya datang, saya terus terang, saya hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu minta kami mendoakan, ikutilah saran kami, percaya kepada Yesus. Nanti kami berdoa, ikuti saya berdoa, semua satu keluarga berkeliling. Dan Ibu Supiati yang ada kena santet katanya, yang baru keluar dari rumah sakit 9 hari, dan di hasil rongsennya itu ada benda-benda aneh di perutnya. Ada peniti, ada jarum, ada kerikil. Dan itu 8 kali dari hasil rongsennya memang ada seperti itu. Sudah pergi ke dukun, tidak ada perubahan. Jadi saya dengan polos, saya mengatakan kalau mau didoakan pendeta, ikuti kata-kata pendeta. Dalam nama Yesus. Saya begitu berani, saudara. Padahal itu di antara non-Kristen. Saya berani, saya mengatakan sekarang kita berdoa, dan kita berdoa. Dan tiba-tiba ibu itu pada waktu sampai kalimat dalam nama Yesus, dia tidak mau mengucapkannya. Dia kerasukan, kemudian gulung-gulung, suaranya berubah seperti laki-laki. Oh saudara-saudara, dalam hati saya ada rasa takut. Tetapi saya mengingat sebuah kalimat yang mengatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalimat itu teringat, kemudian saya menguatkan hati saya mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, saya mohon kuasanya, saya tumpang tangan, dan ibu itu tiba-tiba sadar, dia duduk. Dan dia mengatakan, aduh Bapak sakit di sini. Kemudian dia bilang, aduh Bapak turun sini, kita berdoa dalam nama Yesus. Aduh Bapak turun sini. Akhirnya dia minta ke belakang, dan keluarlah peniti, keluarlah paku, keluarlah kerikil. Dalam nama Yesus. Saudara pergi ke Jangli, sekarang ada sebuah gereja di desa itu, dan itu adalah hasil daripada karya Tuhan yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus, bukan kuasa saya. Saya hanya alatnya, saya hanya hambanya saja. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, siapapun, tidak perlu harus jadi seorang pendeta, hamba Tuhan, atau diordain atau ditabiskan. Kita semua bisa memiliki kuasa ini. Kuasa ini tersedia bagi kita kapan saja, yang penting saudara mau. Amin. Jadi yang pertama, mengapa tunggu di Yerusalem? Supaya kita punya terang, dipimpin pada kebenaran. Yang kedua, mengapa harus tunggu di Yerusalem? Supaya kita dipenuhi kuasa, dan kuasa itu akan memberikan kita keberanian. Yang ketiga, kuasa itu akan menolong saudara melakukan tanda-tanda ajaib. Yang melakukan tanda-tanda ajaib adalah Roh Allah sendiri. Kita hanyalah
hambanya. Kita hanya dipakai. Oh saudara-saudara, masih ingat Petrus dengan sahabatnya yang mau masuk ke bait Allah. Kemudian di depan bait Allah ada pengemis yang minta, ya seperti biasanya orang lumpuh yang minta. Dan Petrus dengan jujur mengatakan, emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Ini Petrus, saudara-saudara. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit dan berjalan. Jadi ketika kita dipenuhi dengan kuasa, ada kekuatan dari dalam kita yang membuat kita memampukan atau kita dimampukan untuk melakukan hal-hal ajaib yang menurut akal sehat tidak bisa terjadi, menurut kekuatan saudara tidak bisa terjadi, tapi dengan kuasa Allah, Tuhan bisa pakai saudara untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Amin. Persoalannya, saudara mau atau tidak? Saudara bersedia atau tidak dipakai oleh Tuhan? Oh nanti bagaimana Pak kalau saya begini? Tidak usah nanti bagaimana. Saudara mau atau tidak dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja yang bersedia untuk dipakai. Bukan soal ability, bukan soal kemampuan, bukan soal kepandaian, bukan soal engkau punya gelar atau tidak. Soal availability. Bukan soal ability, but availability. Bukan soal saya mampu, saya sanggup, tapi saya mau atau tidak. Ketika saudara mau dan mengatakan, ini Tuhan, inilah hidupku, utuslah aku, pakailah aku, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Yang terakhir, saudara, mengapa Tuhan mengatakan kamu harus tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi? Yang pertama, supaya kamu dipimpin kepada kebenaran. Yang kedua, supaya kamu punya courage, keberanian untuk memberitakan kabar baik. Yang ketiga, supaya kamu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen keajaiban, mujizat, tanda ajaib. Yang keempat, supaya kamu punya kekuatan dari dalam untuk menghadapi aniaya dan penderitaan dan kesulitan akibat pemberitaan. Saudara-saudara, kalau saudara membaca kisah para rasul, saudara akan menemukan di dalam kisah para rasul kisah mengenai pasal 1 janji bagaimana Allah akan memenuhi umatnya, gerejanya dengan Roh Kudus. Yang kedua, pasal 2 adalah penggenapan janji itu sendiri. Pasal 3 dan selanjutnya sampai selesai adalah kisah mujizat, aniaya. Mujizat, aniaya, gereja berdiri. Mujizat, aniaya, gereja berdiri. Mujizat, aniaya, gereja berdiri. Oh saudara-saudara, dan tergenapi. Mulai dari pasal 1 sampai pasal 7 itu Yerusalem. Sampai dari pasal 8 sampai pasal beberapa pasal berikutnya adalah Samaria, Yudea. Dan setelah itu pasal selanjutnya, pasal-pasal akhir adalah dunia, Romawi. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya perintah Tuhan menjadi kenyataan. Di dalam 10 tahun Rasul Paulus menginjili 4 provinsi. Dan 4 provinsi itu di wilayah Romawi yang waktu itu dianggap sebagai dunia. Oleh karena itu saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus digenapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, kita semua, tidak peduli siapapun saudara, saya bukan bicara mengenai doktrin Roh Kudus dan sebagainya. Ini firman Allah mengatakan kamu harus dipenuhi dengan kuasa. Yang penting kuasanya. Soal tanda buktinya masih ada perdebatan. Apakah semua yang dipenuhi roh harus berbahasa roh atau hanya bagian daripada tanda? Masih ada perdebatan sampai hari ini belum selesai. Tapi saya mau pakai ilustrasi ini. Saudara-saudara, kalau saudara beli iPad atau saudara beli iPad nih, saudara dapat 2. Saudara akan mendapatkan kardus isi iPad dan saudara akan mendapatkan kwitansi tanda bukti bahwa saudara sudah terima iPad dan sudah dibayar. Saya mau tanya, yang saudara pakai setiap hari yang mana? iPad-nya atau kwitansinya, tanda buktinya? Saya yakin saudara akan setiap hari memakai iPad, bukan kemana-mana membawa tanda bukti, ya kan? Amin, setuju dengan saya. Jadi yang penting harus kita gunakan adalah kuasanya, bukan tanda buktinya, saudara-saudara.
Tanda bukti itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kuasanya yang Tuhan berikan dalam diri kita. Jadi jangan sampai Anda kemana-mana menunjukkan tanda bukti, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan kuasanya. Haleluya. Amin. Saya menggunakan tanda buktinya pada waktu saya berdoa. Tetapi kalau saya bersaksi, saya menggunakan kuasanya. Kuasanya itulah yang akan menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Dan saudara akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi aniaya. Satu orang yang dipakai oleh Tuhan, yang dia pada akhirnya mati di rajam batu, martir pertama, yang pada akhirnya harus menghadap Tuhan karena memberitakan Injil adalah Stefanus. Saudara masih ingat Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan roh itu, pada waktu dia di rajam batu, dia tidak membalas apa-apa. Dia mengucapkan kalimat seperti Tuhan Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan Stefanus pada akhirnya mati. Saudara, tidak ada komplain, tidak ada ketakutan, ada keberanian, ada sesuatu dalam diri Stefanus yang semua bisa melihat. Ada sesuatu yang lain dalam diri Stefanus. Oh saudara, saya masih ingat kesaksian seorang anak muda dari Pakistan, yang dia dengan begitu berani menghadapi aniaya. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Roh itu diberikan supaya Anda punya kekuatan ekstra untuk menghadapi aniaya, untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi tantangan. Sehingga pada waktu tantangan datang, saudara tidak gampang mundur dan menyangkali iman. Amin. Ada seorang yang namanya Yusuf. Saya membaca dari sebuah majalah The Martyr. Yusuf percaya Yesus karena mendengarkan radio FEBC dari Filipina. Saudara-saudara, diam-diam dia percaya kepada Yesus. Dan diam-diam dia sudah betul-betul menyerahkan hidupnya kepadanya dan berjanji mau memberitakan kabar baik untuk kaum keluarga dan teman-temannya yang di desa. Cuman sayangnya pertobatannya masuk menjadi orang percaya diketahui oleh seluruh penduduk di kampung. Sehingga Yusuf diadili, mulai dari kampung sampai dibawa ke polisi, suruh balik ke agamanya semula. Oh saudara-saudara, ada orang tuanya didatangkan, calon mertuanya didatangkan, pacarnya didatangkan untuk membujuk Yusuf supaya dia kembali ke agama lamanya. Dan Yusuf mengatakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara tahu apa akhirnya? Dia dibawa ke kantor polisi, disiksa. Mulai dari hanya dikasih makan sekali supaya dia menyangkali Yesus dan kembali ke agama lamanya. Yusuf tidak mau. Dia tetap memperkatakan, tidak mungkin saya menyangkali Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya. Akhirnya setelah dipujuk-pujuk tidak berhasil, dia mulai disiksa. Jari-jari kukunya mulai dilepas, saudara, kukunya mulai dilepas, saudara. Dia tetap bertahan. Dan satu kali pada akhirnya tua-tua desa itu berpikir pertobatan Yusuf menjadi pengikut Yesus membahayakan, maka dia harus diadili di depan. Diadili di depan umum, dibawa di lapangan. Saudara tahu di dalam majalah itu diceritakan jam 10 pagi hari Rebo dia dibawa ke tiang gantungan di lapangan, disaksikan oleh banyak orang. Dan Yusuf dikasih waktu beberapa menit. Orang tuanya untuk terakhir kali suruh membujuk dia, kalau bisa Yusuf, kalau kamu sekarang balik ke agamamu yang lama dan kamu menyangkali Yesus, kamu keluar, kamu selamat. Kamu bisa menikah dan kamu bisa hidup normal. Pacarnya didatangkan, calon mertuanya didatangkan, tapi Yusuf tidak mau. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan pada akhirnya sebelum dia digantung, saudara, dia dikasih waktu beberapa menit untuk bicara. Terakhir, Yusuf berdiri di hadapan banyak orang dan dia mengucapkan kalimat ini. Dan saya tidak pernah lupa kalimat ini waktu saya baca. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Anda bisa menggantung tubuh saya, tetapi Anda tidak bisa menggantung iman saya. Jam 10:15 dia digantung dan dia mati. Tapi tidak ada rasa takut sama sekali. Dan apa yang membuat Yusuf tidak takut? Karena di dalamnya ada dunamos, kuasa Roh Kudus. Saudara lihat para martir, murid-murid Yesus yang hampir semua menjadi martir. Mereka memberikan nyawanya, tidak takut, tidak berbalik, tidak murtad. Karena apa? Ada kekuatan Roh Kudus.
Maka tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi, sehingga kuasa itu akan memenuhi saudara-saudara. Saya tidak tahu situasi saudara sekarang. Kalau imanmu mulai goyah, hanya baru diiming-iming dengan rumah gratis, anaknya dikasih beasiswa, kemudian dibangunin, dikasih uang, kemudian saudara pindah keyakinan. Saudara-saudara, jangan lakukan itu. Pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan saudara terlalu mahal harganya di kayu salib. Darahnya dicurahkan buat saudara. Maka jangan pernah saudara menukar iman saudara dengan yang lain. Kalau saudara sedang kena himpitan, kena tantangan, saudara seperti diperlakukan dengan tidak adil, minta kuasa Roh Kudus. Kuasa itu yang akan membuat saudara mampu, tabah, berani menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara orangnya mengatakan, Pak Paulus, doakan saya Pak, supaya saya bisa dituntun kepada kebenaran setiap hari. Saya diberi keberanian, saya diberi kuasa untuk melakukan sesuatu, dan saya mendapatkan kekuatan dari dalam untuk bertahan menghadapi penderitaan dan aniaya yang saya hadapi. Saudara yang nonton video ini dan saudara mengatakan, Tuhan penuhi saya dengan Roh-Mu. Kalau saudara adalah orangnya, malam ini saya mau berdoa buat saudara. Tidak peduli saudara di mana, Tuhan bisa memenuhi hati saudara dengan kuasa Roh Kudus. Dan kalau saudara merasakan sesuatu yang lain dalam hidup saudara sementara berdoa, tidak usah takut. Roh Tuhan akan memenuhi saudara. Roh Tuhan akan memenuhi saudara. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya mau dipenuhi oleh Roh, saya dipenuhi dengan kuasa itu, supaya saya bisa dipakai oleh Tuhan, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara, supaya Roh Tuhan bekerja pada malam hari ini buat saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. 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 Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang malam hari ini secara pribadi mengatakan, Tuhan penuhi aku dengan kuasa-Mu. Beri aku dunamos itu dalam hidup, supaya aku bisa mengenal kebenaran, dipimpin pada kebenaran, memiliki keberanian untuk memberitakan kabar baik. Aku memiliki hikmat dari Tuhan. Aku ada kekuatan dan dipakai Tuhan melakukan keajaiban, dan punya kekuatan dari dalam untuk menghadapi penderitaan dan aniaya. Tuhan penuhi saudara-saudara kami sekarang juga di dalam nama Yesus. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi mereka. Penuhi mereka. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Kalau saudara merasakan ada getaran yang terjadi dalam diri saudara, biarkan Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Kalau tiba-tiba saudara meneteskan air mata karena ada sesuatu yang saudara rasakan, biarkan saja. Kalau saudara merasakan seperti ada strom listrik yang mengalir dalam hidup saudara, atau saudara berbicara dalam bahasa yang lain, biarkan saja Roh Tuhan bekerja, saudara. Tuhan bisa bekerja. Tuhan bisa bekerja. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan urapi, penuhi saudara-saudara kami sekarang ini. Penuhi mereka, saudara. Penuhi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuhi hidup kami. Dan mulai sekarang kami mau dipimpin oleh Roh-Mu, dan hidup di dalam Roh-Mu, dikuasai oleh Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.